Oke, di video kali ini saya ingin memberikan preview match untuk pertandingan Dewa United dengan Persik Kediri, tapi di sini saya hanya untuk Persik Kediri saja ya, karena untuk Dewa United saya kira di video ini atau di channel saya belum tentu ada supporternya gitu ya. Jadi saya memang lebih menonjolkan ke Persik Kedirinya aja. Jadi Persik Kediri akan bermain dengan Dewa United ini hari Kamis ya, hari Kamis tanggal 30 bermain di Stadion Indomilk Arena Tangerang dan kick-off-nya jam setengah 9 malam ya, waktu Indonesia bagian Barat. Jadi untuk Persik Kediri di preview kali ini memang nggak terlalu banyak yang saya bisa bahas karena ini akan bertemu dengan tim yang sedang inkonsisten. 5 pertandingan terakhir hanya menang 1 kali lawan Rans 0-1 ya untuk Dewa United, sedangkan Persik Kediri lawan Rans aja bisa menang 5-1. Jadi di luar dari masalah kemenangan Dewa United atas Rans, Persik Kediri juga menang besar lawan Rans. Ya ini juga kalau dilihat histori terakhirnya Dewa United juga sama, inkonsisten sekali. Tiga kali mengalami kekalahan di 5 pertandingan terakhir. Sedangkan untuk Persik Kediri di 7 pertandingan ya secara beruntun ini win streak. Bahkan kalau boleh saya bilang yang kemarin saya katakan di 5 pertandingan terakhir ini Persik Kediri clean sheet ya, walaupun 1 kemasukan lewat titik putihnya Vergonzi. Artinya kalau melalui set play bola hidup kan masih clean sheet gitu. Jadi kalau menurut saya menghadapi Dewa United secara skema permainan ya jelas ya Persik Kediri masih di atas dari Dewa United. Karena kemarin saya lihat permainannya Dewa United lawan Persib, lalu lawan Arema juga saya nonton ya memang terlihat tidak ada skema yang terbentuk cukup baik ya di pelatih barunya. Paling hanya mengandalkan ya Karim Rossi di sektor lini depan. Tapi untuk overall saya kira ya Persik Kediri jauh lebih bagus dari kualitas pemain dan pemerataan skema permainannya terhadap seluruh pemainnya Persik. Ya, jadi di preview kali ini memang nggak terlalu banyak lah yang saya bisa berikan untuk Persik Kediri karena ya sudah konsisten gitu ya. Untuk Persik Kediri mau apa lagi yang saya bahas. Dan kebetulan besok bertemunya Dewa United yang sedang inkonsisten, lalu skemanya juga belum ada kekonsistenan juga untuk menerapkan permainannya di atas lapangan. Jadi overall saya kira untuk Persik Kediri jauh lebih bisa menguasai pertandingan harusnya, walaupun memang bermain di kandang Dewa United ya. Tapi saya kira untuk Persik Kediri ya tidak banyak yang perlu saya bahas. Tapi bukan berarti saya bilang Persik Kediri pasti menang ya, ya enggak. Saya berbicara dari masalah skema permainan aja dan juga ya kualitas pemain ya. Persik Kediri lebih merata kualitas pemainnya. Sedangkan untuk Dewa United saya kira di sektor tengah dan depan saja yang cukup bagus. Sisanya di sektor lini belakang ini masih kurang baik. Jadi ini yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh Persik Kediri ya untuk bisa mencuri poin ya, paling enggak 3 poin biar win streak ke 8 enggak terpecahkan ya, bisa terus melanjutkan win streak nih. Karena kan rekor sementara dipegang oleh PSM Makassar ya di 9 pertandingan terakhir tanpa kekalahan dan tanpa hasil imbang. Jadi semoga Persik Kediri ya bisa melanjutkan tren positifnya untuk win streak, menyamakan rekornya PSM Makassar. Kan kita nggak tahu ya, karena untuk Persik Kediri lawan Dewa United lalu besoknya lawan Persikabo ya. Nah ini juga menurut saya Persikabo ya memang musuh yang cukup berat juga ya, walaupun kemarin kalah lawan Persebaya. Ya kita akan lihat karena bermain di kandang sendiri ya untuk Persik Kediri. Jadi kita berharap aja lah untuk Persik Kediri tinggal konsisten ya di setiap pertandingan akhir ini ya, terutama lawan Dewa United ini gak terlalu banyak yang saya bisa bahas. Semoga bisa melanjutkan tren positifnya lagi ya untuk mendapatkan 8 kemenangan secara berturut-turut. Lalu yang kedua semoga untuk Persik Kediri gak kemasukan ya dengan set play bola hidup nih untuk golnya. Jadi ya kita akan lihat besok untuk Persik Kediri. Lalu di sisa video ini saya juga ingin sedikit memberikan info terbaru ya dari Persik Kediri. Ini kemarin saya sudah mencatat, pastinya untuk kalian sudah paham semua ya yang supporter Persik Kediri, pemain-pemain yang sudah resmi diperpanjang pasti kalian tahu semua ya. Tapi di sini saya hanya ingin sedikit memberikan pendapat aja ya. Jadi Persik Kediri kemarin sudah resmi memperpanjang Abioso, Yusuf, Agil, Bayu Oto, dan Kanavi. Mungkin kalau ada info tambahan silahkan di komentar ya. Jadi nanti saya bisa baca, lalu saya bisa mencari infonya benar apa tidak. Lalu nanti kita akan bahas di video berikutnya. Karena sementara saya hanya mengikuti kan dari Instagram resminya Persik ya, Persik Kediri. Jadi saya baru tahu ada 5 pemain yang sudah resmi ya. Jadi kalau saya bilang Abioso ini pemain yang cukup bagus, saya sudah mengatakan dari
awal musim ya, ketika lihat permainannya Abioso, saya kira pembelian Abioso ini pembelian terbaik untuk sektor sayap. Lalu Yusuf juga tentunya ya ini jelas pemain pentingnya Persik Kediri ya, walaupun sempat digosipkan ke Persib Bandung ya kemarin ya, tapi ya akhirnya Yusuf lebih memilih stay di Persik Kediri karena saya lihat videonya Yusuf. Yusuf ini memang awalnya bermain untuk ini ya timnya Kediri yang satunya gitu ya, terus bermain di Persik Kediri dari 2018 apa ya kalau nggak salah. Jadi memang Yusuf ini pemain yang penting ya, dan mungkin aja bisa menjadi pemain legend ya, penerusnya Faris Aditama ya, mungkin bisa terjadi. Lalu Agil juga ini salah satu back kanan dari Persik Kediri yang saya selalu bilang di musim lalu ini cukup konsisten ya, bermain cukup bagus, overlapnya bagus, bertahannya bagus, gak terlalu banyak neka-neko, attitude-nya bagus. Ini saya suka nih pemain seperti ini ya, sudah bagus, gak banyak melakukan temperamen gitu loh di atas lapangan. Makanya saya suka sekali pemain-pemain yang tetap rendah hati. Lalu Bayu Oto ini juga pemain yang cukup penting ya. Ini juga sama ya, pemain asal Kediri ya kalau nggak salah. Saya sempat pernah bahas soalnya. Jadi tentunya ini Bayu Oto juga pemain yang cukup penting di sektor tengah Persik Kediri. Berapa kali overlap yang dilakukan oleh Bayu Oto ini juga cukup bagus, bisa menyeimbangkan lini pertahanan dan juga membantu lini serang ya. Jadi kalau Renan Silva menyerang, ini Bayu Oto sering membantu. Jadi memang cukup bagus. Karakternya sama seperti Fitra Ridwan. Hanya saja memang Fitra Ridwan di pertandingan-pertandingan terakhir kan jarang dimainkan gitu ya. Jadi Bayu Oto yang menjadi pemain yang menurut saya cukup penting, dan ini diperpanjang artinya cukup bagus. Manajemen Persik Kediri cukup peka ini. Lalu ada Kanavi. Jadi ini Kanavi kalau nggak salah baru direkrut setengah musim lalu ya, dan langsung bisa memberikan kontribusi gol maupun sempat mendapatkan penalti untuk Persik Kediri melalui kontribusinya Kanavi. Jadi ini tentunya bisa menjadi pemain penggantinya Bagaskara mungkin ya, Septian Bagaskara yang pindah ke Rans. Ya ini ternyata Kanavi bisa menjadi jawaban penggantinya Bagaskara, karena di sini kan Ridwan jarang diturunkan menjadi starter juga ya, atau pemain substitution, karena memang mungkin performnya inkonsisten. Tapi nggak masalah dengan adanya Kanavi ya, semoga untuk Ridwan pemain depannya Persik Kediri ya bisa melakukan persaingan dengan Kanavi. Jadi saling berlomba untuk bersaing masuk ke line up-nya Divaldo Alves. Jadi ini cukup bagus lah kalau menurut saya perpanjangan kontrak dari Kanavi. Lalu sisanya Rohichan ya, ini kabarnya juga mau diperpanjang oleh Persik. Kalau saya bilang sih Rohichan perlu dipertahankan. Walaupun memang ini stok pemain asing ya, tapi saya bilang Rohichan ini kualitasnya masih bagus. Usianya memang nggak muda lagi, tapi kalau menurut saya Rohichan ini salah satu pemain yang paling menjadi tokoh yang cukup penting di sektor pertahanannya Persik. Walaupun memang ada Adi Eko, Arthur Irawan ya, lalu ada DM-nya siapa lagi berarti? Ya setahu saya yang sering dimainkan kan itu ya. Jadi kalau menurut saya ya Rohichan juga kalau diperpanjang ya, ini juga cukup bagus karena kontribusi Rohichan di musim ini luar biasa. Hanya saja memang di awal musim Persik Kediri kan semenjak ditinggal Javier Roca belum menemukan pelatih baru ya. Jadi kan Persik Kediri sempat seringkali kemasukannya terus-terusan. Tapi sekarang karena Persik Kediri sudah ada skema permainan cukup bagus, disinilah kita baru bisa menilai pemain-pemain yang pantas dipertahankan atau tidak untuk skema permainannya Divaldo Alves. Jadi untuk Rohichan ya semoga bisa diperpanjang. Lalu gosip apa lagi ya? Gak ada lagi sih ya untuk masalah pemain Persik Kediri ya, paling itu aja. Sisanya mungkin yang saya tambahkan untuk Anderson pemain belakang itu juga bisa diperpanjang juga, karena jelas dengan masuknya Anderson lini belakang Persik Kediri ya jelas terlihat cukup bagus. Lalu dari masalah kiper Kartika Aji, Diki Yusron, ini dua kiper yang menurut saya juga cukup bagus setelah Adi Satrio pindah ke PSIS Semarang ya. Tapi ini menurut saya kiper dari Persik Kediri ini Yusron dan juga Kartika Aji ini cukup bagus nih dua-duanya. Mungkin jam terbangnya lebih banyak Kartika Aji ya. Tapi kalau lihat dari permainannya ini kedua kiper juga bagus nih. Lalu untuk Hanusa Hamra ya, ini juga mungkin baru didatangkan setengah musim lalu, jadi kontraknya masih aman ya mungkin ya. Jadi ini juga bisa menjadi opsi untuk Hamra dengan Anderson di sektor lini belakang. Atau Salbila juga walaupun
sempat berapa kali Salvila sering melakukan blunder ya di awal-awal musim, tapi saya kira untuk Salvila juga bisa menjadi opsi pengganti. Kemarin juga bermain cukup bagus, Vava juga bermain cukup bagus. Lalu untuk sektor tengah siapa lagi ya? Ya Adi Eko juga saya kira mungkin akan tetap diperpanjang ya, karena Adi Eko ini kan salah satu pemain legend juga ya kalau boleh dibilang dengan Persik Kediri ya, dari Liga 2 ya. Lalu Faris Aditama ini usianya juga memang tidak muda lagi, tapi kalau menurut saya Faris Aditama pun ya mungkin bisa diperpanjang juga untuk menjadi penyemangat di internal para pemainnya Persik Kediri. Karena Faris Aditama ini menurut saya kalau melihat dari dia bermain, lalu dia sering memberikan komunikasi kepada para pemain Persik Kediri ya dari bangku cadangan. Ini Faris Aditama menurut saya cukup bisa mempengaruhi mental para pemainnya Persik Kediri. Walaupun memang usianya nggak muda lagi ya, dan memang sudah sering menjadi pemain pengganti gitu. Di babak kedua sering dimainkan, atau mungkin sering juga menjadi starter, tapi di babak kedua diganti, masalah fisiknya sudah nggak terlalu bisa bermain secara penuh. Tapi nggak masalah kalau menurut saya Faris Aditama bisa diperpanjang. Karena kalau lihat dari auranya Faris Aditama ini bisa memberikan penyemangat untuk internalnya para pemainnya Persik. Lalu Yohanes Pahabol ya ini memang baru terlihat bagus di akhir-akhir ini ya. Yohanes Pahabol bisa memberikan 2 gol. Ya itu kembali lagi ke manajemen apakah akan diperpanjang atau tidak. Ya ini kalau menurut saya Yohanes Pahabol kalau berbicara butuh atau tidak, Persik Kediri memang membutuhkan pemain seperti Yohanes Pahabol. Tapi misalkan gitu ya, ini misalkan Yohanes Pahabol nggak diperpanjang oleh Persik Kediri, saya kira nggak terlalu bermasalah atau nggak terlalu berdampak banget lah ketika Yohanes Pahabol memang meninggalkan Persik Kediri karena kontraknya mungkin nggak diperpanjang. Ini saya kira nggak terlalu berdampak sekali. Tapi kalau misalkan diperpanjang ya itu lebih bagus karena Persik Kediri nggak perlu mencari pemain sayap lagi yang harus melakukan proses adaptasi gitu. Jadi ini menurut saya masih menjadi opsi yang nggak terlalu bermasalah lah untuk Yohanes Pahabol. Kita tinggal tunggu aja kabar resminya Persik Kediri dengan Yohanes Pahabol ini bagaimana. Lalu untuk Renan Silva ini menurut saya juga cukup penting. Jangan sampai Renan Silva ini nggak diperpanjang kalau menurut saya. Karena selama ini Persik Kediri ini di awal musim hingga sekarang yang sangat kesulitan mencari pengganti Makado yaitu di Renan Silva. Jadi kalau misalkan gitu ya Renan Silva cabut gak diperpanjang oleh Persik Kediri, nah ini akan sedikit berat karena sangat berpengaruh sekali kepada skema permainannya Persik Kediri ini di Renan Silva. Jadi kalau menurut saya pemain asing yang perlu dipertahankan juga Renan Silva. Lalu untuk Flavio yang mungkin bisa dipertimbangkan, saya sih kalau melihat Flavio ya memang jujur saya nggak terlalu menyukai permainannya Flavio, tapi kalau misalkan Flavio ternyata di 4 pertandingan terakhir atau 3 pertandingan terakhir bisa membuktikan kalau Flavio bisa terus konsisten menciptakan gol ataupun assist, ya saya kira diperpanjang pun nggak masalah. Ya asalkan di 3 pertandingan terakhir bisa terus konsisten, karena kemarin kan sudah menciptakan 2 gol, lalu pernah menciptakan gol juga ya kalau bisa konsisten ya mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi kalau 3 pertandingan ke depan Flavio nggak bisa memberikan kekonsistennya ya untuk menciptakan gol, ya saya kira perlu dipertimbangkan lagi. Ya paling ini aja sih mengenai kontrak pemain Persik Kediri yang saat ini ada, dan semoga di pemain-pemain yang tadi saya sebutkan cepat ya didapatkan kontrak tambahan untuk Renan Silva terutama ini yang saya tunggu-tunggu. Ya, jadi ini aja, kita akan ketemu di review aja ya untuk Dewa United dengan Persik Kediri. Nanti kita langsung bahas bagaimana jalannya pertandingan untuk Persik Kediri. Harapan saya tinggal konsisten aja untuk Persik Kediri dan ya semoga bisa menciptakan 8 kemenangan secara beruntun ya, dan hasil clean sheet juga semoga bisa diraih oleh Persik Kediri saat datang ya ke markas dari Dewa United. Jadi ini aja, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Respect buat kalian. Nanti kita ketemu di video berikutnya ya. See you.